Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Utari dari Pendidikan Kimia 3A. Nah, di sini saya akan membawakan materi pada mata kuliah Kimia Anorganik, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, untuk mengetahui apa itu ikatan kimia, berikut akan saya sajikan slideshow beserta penjelasan yang akan saya terapkan dalam slideshow tersebut. Nah, dalam ikatan kimia, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis ikatan kimia serta beberapa teori-teori yang mendukung adanya ikatan kimia ini. Tapi yang pertama, saya akan mengenalkan apa itu ikatan kimia. Nah, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia merupakan sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam gaya interaksi tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Nah, di sini ada kaidah oktet. Apa itu kaidah oktet? Kaidah oktet adalah kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron gas mulia atau 8 elektron pada kulit terluar. Sementara itu, untuk atom-atom itu mempunyai nomor atom kecil dari hidrogen sampai dengan boron yang cenderung memiliki konfigurasi elektron gas helium yang mengikuti kaidah duplet. Untuk unsur-unsur yang mempunyai kecenderungan membentuk ion positif termasuk ke dalam golongan unsur elektropositif. Sementara itu, unsur dari golongan halogen dan halkogen mempunyai kecenderungan menangkap elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion negatif. Nah, unsur-unsur ini disebut dengan unsur elektronegatif. Nah, di sini saya akan mulai mengenalkan jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama itu ada ikatan antar atom, di mana dalam ikatan antar atom ini terdapat beberapa ikatan. Yang pertama yaitu ikatan ion atau ikatan heteropolar. Ikatan ion ini adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ion-ion yang diikat oleh ikatan kimia ini terdiri dari kation dan juga anion. Contoh ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi antara NaCl, NGO, CaF2, Li2O, AlF3, dan lain-lain. Nah, untuk ikatan ion di sini sudah saya cantumkan contoh dari ikatan ion yang terjadi antara unsur natrium dengan klorida yang membentuk NaCl, natrium klorida. Nah, di sini bisa dilihat di mana Na memberikan ionnya kepada Cl menjadi Na positif dan Cl- karena Na mendonorkan ionnya untuk Cl sehingga Cl menjadi Cl-. Nah, untuk sifat-sifat ikatan ionik adalah yang pertama yaitu dalam bentuk padatan tidak menghantar listrik karena partikel-partikel ionnya terikat kuat pada kisi sehingga tidak ada elektron yang bebas bergerak. Yang kedua, memiliki titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, baik larutan maupun lelehan bersifat elektrolit. Yang keempat, larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarut nonpolar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ikatan ion ini membuat unsur itu menjadi bersifat elektrolit dan tidak menghantar listrik tetapi memiliki titik leleh yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet dengan pemakaian elektron bersama dalam ikatan kovalen. Masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Nah, sifat-sifat dari senyawa kovalen
terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada suhu kamar umumnya berupa gas, yaitu misalnya H2, O2, Cl2, CO2. Berupa cair misalnya H2O dan HCl ataupun berupa padatan. Yang kedua yaitu titik didih dan titik lelehnya rendah, karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Yang ketiga, larut dalam pelarut nonpolar dan beberapa di antaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Yang keempat, larutannya dalam air ada yang menghantar arus listrik, misalnya yaitu HCl. HCl ini asam kuat, tetapi sebagian besar tidak dapat menghantarkan arus listrik baik padatan, leburan, atau larutannya. Selanjutnya, nah, jadi dalam ikatan kovalen ini juga terdiri dari beberapa jenis ikatan yang semuanya itu bergantung pada jumlah pasangan elektron yang terlibat dalam ikatan kovalen. Yang pertama itu ada ikatan tunggal. Ikatan tunggal merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dari satu pasangan elektron. Contoh dari ikatan kovalen tunggal yaitu pada pembentukan molekul hidrogen. Nah, di sini sudah saya cantumkan contohnya. Pada pembentukan molekul hidrogen, di mana kita bisa lihat di sini ada satu pasang elektron yang saling berikatan antara atom H. Nah, yang kedua yaitu ikatan rangkap dua. Ikatan rangkap dua merupakan ikatan yang terbentuk dari dua pasangan elektron. Contohnya yaitu pada pembentukan molekul oksigen. Di sini saya sudah masukkan contohnya. Bisa kita lihat bahwasanya terdapat dua pasangan elektron yang saling berikatan. Nah, yang ketiga ada ikatan rangkap tiga yang merupakan ikatan yang terbentuk dari tiga pasang elektron, yaitu contohnya terdapat pada molekul gas nitrogen. Di sini bisa kita lihat elektronnya saling berikatan, ada tiga pasang elektron. Oke. Nah, selanjutnya itu ada ikatan kovalen polar. Di sini berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen polar itu atom-atom pembentuknya mempunyai gaya tarik yang tidak sama terhadap pasangan elektron persekutuannya. Hal ini terjadi karena beda keelektronegatifan kedua atomnya. Elektron persekutuan akan bergeser ke arah atom yang lebih elektronegatif. Akibatnya terjadi pemisahan kutub positif dan negatif. Atau dengan kata lain, ikatan kovalen terjadi jika pasangan elektron terikat tertarik lebih kuat ke salah satu atom, di mana momen dipolnya besar dari 0. Contohnya pada pembentukan HCl. Nah, di sini sudah saya cantumkan contohnya, di mana elektron dari atom H itu tertarik ke atom Cl dikarenakan atom Cl lebih besar ke elektronegatifannya. Oke, yang kedua itu ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini titik muatan negatif elektron persekutuan berhimpit, sehingga pada molekul pembentuknya tidak terjadi momen dipol. Dengan kata lain, bahwa elektron persekutuan mendapat gaya tarik yang sama. Contohnya pada pembentukan H2. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya. Ini tidak ada elektron yang tertarik ke elektron dari atom pasangannya. Nah, di sini bisa dilihat terjadi pada pembentukan hidrogen. Oke, yang selanjutnya itu ada ikatan kovalen koordinasi atau semipolar. Nah, ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kimia yang terjadi apabila pasangan elektron bersama yang dipakai oleh kedua atom disambungkan oleh salah satu atom saja. Sementara itu, atom yang lain hanya berfungsi sebagai penerima elektron berpasangan saja. Contohnya pada pembentukan HNO3 dan H2SO4. Di sini sudah saya cantumkan gambar dari ikatan kovalen koordinasi. Ini terjadi pada H2SO4. Bisa dilihat di sini.
Nah, ini juga terjadi pada HNO3. Lihat di sini, ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk syarat-syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinasi yaitu salah satu atom memiliki pasangan elektron bebas, atom yang lainnya memiliki orbital kosong. Nah, di sini kita lihat ikatan kovalen koordinasinya. Nah, antara N sama O, atom N dengan atom O ini ada elektron yang sama-sama mereka miliki. Oke, selanjutnya itu ada ikatan logam. Ikatan logam merupakan salah satu ciri khusus dari logam. Pada ikatan logam ini, elektron tidak hanya menjadi milik satu atau dua atom saja, melainkan menjadi milik dari semua atom yang ada dalam ikatan logam tersebut. Elektron-elektron dapat terdelokalisasi sehingga dapat bergerak bebas dalam awan elektron yang mengelilingi atom-atom logam. Tempat kedudukan elektron valensi suatu atom besi atau Fe dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion Fe positif membentuk lautan elektron. Nah, di sini sudah saya masukkan gambarnya untuk contoh dari ikatan logam. Bisa dilihat bahwasanya ini yang bulat kecil-kecil ini merupakan kumpulan elektron yang membentuk awan elektron yang bergerak bebas. Untuk ion positifnya ini ada bulat yang besar, bisa dilihat. Ini ada juga saya cantumkan peristiwa delokalisasi elektron. Ikatan antar atom logam yang bermuatan plus ditambah dengan elektron yang bergerak bebas di seluruh bagian logam membentuk ikatan logam yang kuat. Nah, ikatan logam ini mempunyai sifat-sifat antara lain pada suhu kamar umumnya padat, yang kedua yaitu mengkilap, yang ketiga menghantarkan panas dan listrik dengan baik, yang keempat dapat ditempa dan dibentuk. Nah, jadi ketika ditempa elektron-elektron ini akan bergeser sehingga logam ini tidak patah ataupun retak ketika ditempa. Selanjutnya itu ada ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekul ini dibagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ikatan hidrogen ini dulu. Nah, apa sih ikatan hidrogen? Nah, ikatan hidrogen itu adalah gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Ikatan hidrogen ini terjadi pada ikatan antara atom H dengan atom N, O, dan F yang memiliki pasangan elektron bebas. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh beda keelektronegatifan dari atom-atom penyusunnya. Semakin besar perbedaannya, semakin besar pula ikatan hidrogen yang dibentuknya. Nah, di sini jadi untuk ikatan hidrogen ini hanya terjadi apabila ikatan H itu berikatan dengan salah satu atom dari NO ataupun F. Nah, di sini saya cantumkan atom H yang berikatan dengan atom O membentuk H2O dan membentuk senyawa H2O, dan atom H yang berikatan dengan atom F membentuk senyawa HF. Di sini bisa kita lihat. Ini adalah contoh dari ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya itu ada ikatan van der Waals. Apa itu ikatan van der Waals? Pada saat tertentu, molekul-molekul dapat berada dalam fase dipol seketika ketika salah satu muatan negatif berada di sisi tertentu. Dalam keadaan dipol ini, molekul dapat menarik atau menolak elektron lain dan menyebabkan atom lain menjadi dipol. Gaya tarik-menarik yang muncul sesaat ini merupakan gaya van der Waals. Nah, di sini sudah saya masukkan contoh dari gaya van der Waals. Ini berupa GIF ataupun gambar yang bergerak. Nah, sini ada
contoh dari kimia TNT. Nah, untuk faktor yang menyebabkan gaya ini itu ada yang pertama, interaksi dwikutub yaitu tarikan elektrostatistik di antara dua molekul dengan momen dwikutub permanen. Yang kedua, interaksi dwikutub imbasan, artinya dwikutub timbul karena adanya polarisasi oleh molekul tetangga. Yang ketiga, gaya dispersi yang timbul karena dwikutub kecil dan bersifat sekejap dalam atom. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari ikatan van der Waals. Ini selanjutnya. Nah, di sini saya mencantumkan tabel perbedaan ikatan ionik, kovalen, dan logam. Nah, di sini ada faktor pembeda, yaitu yang pertama atom penyusun. Pada ikatan ionik, atom antar unsur logam dan non-logam. Pada ikatan kovalen, atom antar unsur non-logam dan non-logam. Yang pada ikatan logam itu ada atom antar unsur logam dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua yaitu faktor pembedanya cara mencapai kestabilan. Pada ikatan ionik, atom memberi atau menerima elektron, sementara pada ikatan kovalen, atom saling berbagi elektron dengan atom lainnya. Pada ikatan logam, atom melepaskan elektron menjadi kation. Nah, yang faktor pembeda selanjutnya itu ada melalui bentuk fisik. Nah, pada ikatan ionik itu berupa padatan kristal. Pada ikatan kovalen itu berupa cairan, gas, padatan. Pada ikatan logam itu berupa padatan. Faktor pembeda selanjutnya itu ada kemampuan menghantarkan listrik. Pada ikatan ionik, jika berupa cairan, maka itu dapat menghantarkan arus listrik. Pada ikatan kovalen tidak bisa sama sekali menghantarkan arus listrik. Pada ikatan logam merupakan penghantar arus listrik yang kuat. Selanjutnya itu ada kelarutan dalam air. Untuk ikatan ionik memiliki kelarutan dalam air yang tinggi. Untuk ikatan kovalen memiliki kelarutan dalam air yang rendah. Yang pada ikatan logam memiliki tingkat kelarutan dalam air yang tidak bisa larut sama sekali dalam air. Oke. Selanjutnya itu ada faktor pembedanya, titik leleh dan titik lebur. Pada ikatan ionik, titik leleh dan titik leburnya tinggi. Pada ikatan kovalen, titik leleh dan titik leburnya rendah. Pada ikatan logam, titik leleh dan titik leburnya tinggi. Nah, di sini ada siklus Born-Haber. Aplikasi dari hukum Hess yang memperlihatkan seluruh step pembentukan senyawa ionik. Digunakan untuk menghitung energi kisi yang sangat sulit diukur secara eksperimental. Energi kisi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ion-ion dari senyawa ionik sampai jarak yang tak terbatas. Semakin tinggi energi kisi suatu senyawa, semakin kuat gaya tarik antar ionnya. Siklus Born-Haber menerapkan hukum Hess untuk menghitung entalpi kisi dengan membandingkan perubahan entalpi pembentukan standar dari senyawa ionik atau dari unsur ke entalpi yang diperlukan untuk membuat ion berfasa gas dari unsur bebasnya. Siklus Born-Haber menerapkan hukum Hess untuk menghitung entalpi kisi dengan membandingkan perubahan entalpi pembentukan standar dari senyawa ionik ke entalpi yang diperlukan untuk membuat ion berfasa gas dari unsur bebasnya. Di sini sudah saya tunjukkan hubungan antara faktor-faktor energi yang ditunjukkan oleh lingkar Born-Haber. Nah, di sini bisa dipahami. Selanjutnya yang akan saya bahas dalam PPT ikatan kimia ini yaitu mengenai teori-teori ikatan kimia. Yang pertama itu ada teori orbital molekul. Sifat magnetik dan sifat-sifat molekul lain yang dapat dijelaskan lebih baik dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum yang lain yang disebut sebagai teori orbital molekul atau OM.
yang menggambarkan ikatan kovalen melalui istilah orbital molekul yang dihasilkan dari interaksi orbital-orbital atom dari atom-atom yang berikatan dan yang terkait dengan molekul secara keseluruhan. Menurut teori OM, tumpang tindih orbital 1s2 atom hidrogen mengarah pada pembentukan dua orbital molekul. Satu orbital molekul ikatan dan satu orbital molekul anti-ikatan. Orbital molekul ikatan memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilan yang lebih besar dibandingkan dengan orbital atom pembentuknya. Orbital molekul anti-ikatan memiliki energi yang lebih besar dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital atom pembentuknya. Penempatan elektron dalam orbital molekul ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang stabil, sedangkan penempatan elektron dalam orbital molekul anti-ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang tidak stabil. Nah, berdasarkan konsep orbital molekul, jika dua atom saling berdekatan, maka dua orbital atom itu akan mengalami tumpang tindih menghasilkan dua orbital molekul. Berdasarkan konsep orbital molekul, jika dua atom saling berdekatan, maka dua orbital atom itu akan mengalami tumpang tindih menghasilkan dua orbital molekul. Proses itu dapat digambarkan dengan menggabungkan dua fungsi gelombang atom untuk menghasilkan dua orbital molekul. Melalui metode kombinasi linear orbital-orbital atom, linear combination of atomic orbital orbitals atau LCAO, orbital atom yang mengambil bagian dalam pembentukan orbital molekul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu orbital atom yang membentuk molekul harus mempunyai energi yang dapat dibandingkan. Yang kedua, fungsi gelombang dari masing-masing orbital atom harus bertumpang tindih dalam ruang sebanyak mungkin. Yang ketiga, fungsi gelombang orbital atom harus mempunyai simetri yang relatif sama dengan sumbu molekul. Di sini saya sudah mencantumkan salah satu gambar mengenai teori orbital molekul. Bisa dipahami? Oke. Untuk teori selanjutnya itu ada teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi ini muncul pada masa awal penelitian ikatan kimia yang didasarkan pada percobaan W. Heitler dan F. London pada tahun 1927 mengenai pembentukan ikatan pada molekul hidrogen. Nah, namun percobaan tersebut diteliti dan dikembangkan lagi oleh Linus Pauling pada tahun 1931 dan menghasilkan teori ikatan valensi dengan beberapa postulat yang lebih sempurna, yaitu satu, ikatan valensi terjadi karena adanya gaya tarik pada elektron-elektron yang tidak berpasangan pada atom-atom. Yang kedua, elektron-elektron yang berpasangan memiliki arah spin yang berlawanan. Yang ketiga, elektron-elektron yang telah berpasangan tidak dapat membentuk ikatan lagi dengan elektron-elektron yang lain. Yang keempat, kombinasi elektron dalam ikatan hanya dapat diwakili oleh satu persamaan gelombang untuk setiap atomnya. Yang kelima, elektron-elektron yang berada pada tingkat energi paling rendah akan membuat pasangan ikatan-ikatan yang paling kuat. Yang keenam, pada dua orbital dari sebuah atom, orbital dengan kemampuan bertumpang tindih paling banyaklah yang akan membentuk ikatan paling kuat dan cenderung berada pada orbital yang terkonsentrasi itu. Dasar dari ikatan valensi ini itu ada 3 prinsip. Nah, yang pertama yaitu bilangan kuantum spin yang berlawanan arah pada pasangan elektron. Dalam prinsip pengecualian Wolfgang Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam atom yang sama mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Ruang elektron yang terbentuk oleh orbital yang saling mengisi akan mempunyai kapasitas maksimum 2 elektron dan harus memiliki bilangan kuantum spin yang berlawanan arah. Yang kedua, pengisian maksimum pada orbital-orbital ikatan elektron. Semakin besar orbital saling tumpang tindih, semakin kuat juga ikatannya, maka ikatan tersebut juga dapat disebut stabil. Yang ketiga, hibridasi orbital atom.
Hibridasi adalah konsep bersatunya orbital-orbital atom dan membentuk orbital hibrida yang sesuai dengan pasangan elektron untuk membentuk ikatan kimia. Nah, dalam ikatan valensi ini ada yang namanya resonansi. Resonansi ini adalah delokalisasi elektron pada molekul atau ion poliatomik tertentu di mana ikatannya tidak dapat dituliskan dalam satu struktur Lewis. Struktur molekul atau ion yang mempunyai delokalisasi elektron disebut dengan struktur resonan. Resonansi dalam kimia diberi simbol garis dengan dua arah panah. Nah, di sini sudah saya cantumkan gambar struktur resonansi sama posisi atomnya atau hubungannya, tapi berbeda penataan elektronnya. Nah, di sini bisa dilihat, dipahami. Ini adalah struktur resonansi dari HCO2. Nah, resonansi ini mempunyai sifat umum, di mana sifat umumnya yaitu dapat dituliskan dalam beberapa struktur Lewis yang disebut dengan struktur resonan. Di antara struktur yang paling beresonansi bukanlah isomer. Masing-masing struktur Lewis harus mempunyai jumlah elektron valensi dan elektron tak berpasangan. Ikatan yang mempunyai orde ikatan yang berbeda pada masing-masing struktur tidak mempunyai panjang ikatan yang khas. Struktur yang sebenarnya mempunyai energi yang lebih rendah dibandingkan energi masing-masing struktur resonan. Selain resonansi, dalam teori ikatan valensi juga terdapat yang namanya hibridasi. Apa itu hibridasi? Nah, hibridasi adalah proses pembentukan orbital-orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama atau orbital-orbital degenerate dari orbital-orbital asli yang jenis dan tingkat energinya berbeda. Untuk penyusunan kembali orbital dalam sebuah atom untuk membentuk seperangkat orbital yang ekuivalen dalam molekul disebut hibridasi. Nah, di sini sudah saya mencantumkan contoh dari tumpang tindih 4 orbital hibrida sp3 dari atom C dengan 4 orbital 1s dari 4 atom H. Di sini dapat dipahami gambarnya. Nah, di sini juga saya masukkan spin, bisa dilihat di sini, yang mana dalam keadaan dasar, yang mana mengalami tereksitasi, dan yang mana mengalami terhibridasi. Di sini dapat dilihat sudah saya cantumkan. Nah, di sini ada konfigurasi elektron Be, B, dan C. Nah, yang pertama itu Be atau berilium 1s2, 2s2. Berilium dapat membentuk senyawa yang bersifat kovalen seperti BeH2 dan BCl2. Boron dapat membentuk senyawa dengan perbandingan 1:3 seperti Bf3 dan BCl3. Yang kedua itu ada boron 1s2, 2s2, 2p1. Pada senyawa karbon yang lebih dari 1.000.000 banyaknya dapat dijumpai atom karbon yang terikat melalui 4 pasangan elektron ikatan. Yang ketiga itu ada karbon 1s2, 2s2, 2p2. Jika ditinjau dari konfigurasi elektron saja, maka dapat diduga bahwa berilium yang orbitalnya terisi penuh tidak dapat membentuk satu ikatan kovalen, sedangkan karbon hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Nah, di sini saya cantumkan persamaan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Di sini antara teori ikatan valensi dan teori orbital molekul memiliki beberapa konsep dasar yang sama, yaitu yang pertama, keduanya sama-sama melibatkan pembagian elektron-elektron yang ada dalam sebuah atom ataupun molekul sehingga memiliki paling banyak 2 elektron pada setiap pasangannya. Yang kedua, kedua teori ini menjadikan kombinasi dari elektron-elektron yang ada oleh inti masing-masing atom atau molekul sebagai konsep pembentukan ikatan.
Yang ketiga, berdasarkan pada kedua teori ini, energi dari orbital-orbital yang saling tumpang tindih merupakan bentuk perbandingan dan memiliki kesamaan pada bentuk simetrisnya. Nah, jadi ini tadi yang saya sebutkan adalah persamaan dari teori ikatan valensi dan teori OM. Nah, di sini saya cantumkan juga selain persamaan itu ada perbedaan antara teori OM dengan teori ikatan valensi. Di mana dengan kata lain teori ikatan valensi itu disebut dengan VBT, sementara teori orbital molekul itu disebut dengan MOT. Nah, perbedaannya yang pertama pada teori ikatan valensi itu ikatan hanya dibebankan pada kedua atom, tidak pada molekul. Sementara pada teori orbital molekul, ikatan dibebankan pada kedua atom dan juga molekul. Perbedaan yang kedua yaitu tokoh langsung. Untuk VBT itu pertama kali diusulkan oleh W. Hadler dan F. London pada tahun 1927, sementara MOT pertama kali diusulkan oleh F. Hahn dan R.S. Mulliken pada tahun 1932. Untuk penerapannya, VBT menggunakan konsep hibridasi dan resonansi dalam penerapannya. Sementara pada MOT tidak ada ruang bagi penerapan resonansi dalam teori ini. Yang keempat itu perbedaan melalui hubungan dengan sifat paramagnetik oksigen. Untuk VBT itu tidak dapat menjelaskan sifat paramagnetik pada oksigen, sementara pada MOT itu dapat menjelaskan sifat paramagnetik pada oksigen. Yang kelima itu ada perbedaan melalui pendekatan kuantitatif. Pada VBT, pendekatan dalam perhitungan memiliki langkah yang cukup sederhana, sementara pada MOT, pendekatan dalam perhitungan cukup rumit dan membutuhkan ketelitian lebih tinggi. Di sini saya cantumkan juga sedikit itu ada penyimpangan aturan oktet dalam ikatan kimia. Nah, banyak molekul yang atom pusatnya mempunyai lebih dari 8 elektron dalam kulit valensinya. Dua contohnya adalah PCl5 dan SF6. Dalam PCl5 terdapat 5 ikatan kovalen sehingga atom P memiliki 10 elektron. Sementara itu, dalam SF6 terdapat 6 ikatan kovalen sehingga atom S memiliki 12 elektron. Sementara dalam aturan oktet itu harus memenuhi 8 elektron valensi, tapi pada PCl5 itu dia memiliki 10 elektron, sementara pada SF6 itu menjadi 12 elektron. Nah, dalam molekul ini baik fosforus maupun belerang mempunyai kelebihan elektron yang dibutuhkan untuk membentuk konfigurasi gas mulia. Hal ini dapat terjadi karena kulit valensinya dapat mengakomodasi lebih dari 8 elektron. Aturan oktet ini sendiri memiliki penyimpangan berupa tidak mencapai oktet dan melampaui oktet. Nah, di sini kita lihat semua memenuhi aturan oktet. Sini 8 pada Kl2, di sini 8 elektron valensi. Pada Q4 itu 8, pada Q2L di sini 8 juga memenuhi, bisa dilihat pada tabel ini. Sementara pada MQ5 itu ada 10 elektron valensi yang semuanya saling berikatan. Nah, di sini tidak memenuhi aturan oktet karena seharusnya aturan oktet itu 8 elektron valensi supaya stabil. Bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa dilihat ya. MQ5 itu tidak memenuhi oktet, dia kelebihan elektron valensi. Sementara aturan oktet ini sendiri dia juga memiliki kegagalan, di mana kegagalannya itu adalah gagal meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur transisi maupun post transisi. Unsur post transisi sendiri adalah unsur logam setelah unsur transisi seperti Ga, Bi, dan pada umumnya transisi maupun unsur post transisi tidak memenuhi aturan oktet. Nah, sekian presentasi dari saya.
Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila di dalam PPT dan penjelasannya terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kritik dan sarannya sangat-sangat diperlukan agar menjadikan motivasi untuk saya menjadi lebih baik lagi dan lebih memahami konsep dari ikatan kimia lagi. Untuk pertanyaannya bisa dilontarkan melalui IG saya itu Lydia Utari, dan atau dari Gmail saya itu ada lydiautari488@gmail.com. Sekian, terima kasih.